Aku mendapati diriku mengharapkan hal yang mustahil. Gadis itu buru-buru mencabut kunci motornya sebelum berlari kecil menuju trotoar. Ia nyaris saja terlambat gara-gara penutupan jalan di depan kampus tepat di perempatan lampu merah. Ayolah, jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 7 lewat, dan ia masih berusaha mencapai gerbang menuju RS. Ini hari terakhir praktek kerja lapangan, dan juga kesempatan terakhir untuk mendapat ACC dari pengajuan laporan kasusnya. Sempurna, ia hampir tertabrak mobil jika saja ia tak mengangkat wajah kusutnya dari layar ponsel. Tangannya mengetik lincah sambil sesekali menengadah. Sedikit lagi, pikirnya. Orang-orang mulai memperhatikan bagaimana ia mengenakan jas lab sepanjang jalan menuju gerbang. Ia tidak peduli. Merapikan dandanannya, ia mulai berbelok menuju jembatan layang. Jika saja lift ini sudah dapat digunakan, sekonyong-konyong ia susah payah mengangkat kakinya menaiki anak tangga. Kali ini ia sungguh tak sabar. Ponselnya berkedip lagi. Tanda ada pesan masuk. Ia kembali bergegas. Mencapai ujung, ia kemudian tersadar. Kembali ia buka aplikasi lain dan mulai men-scroll menu chat. Menimbang-nimbang untuk membalas pesan dari kontak yang baru pagi ini ia ACC dari People Nearby. Hingga penghujung tangga akhirnya ia putuskan untuk mengetik sesuatu. Sama-sama kak, tulisnya kemudian. Buru-buru ia tutup dengan senyum sumringah yang tak lepas dari mulutnya yang ia poles warna mawar pagi tadi. Ia pikir hanya akan sampai di situ saja. Namun nyatanya takdir tak sedang ingin bercanda dengannya. Tepat saat langkahnya mencapai gerbang RS, ia melihat si pengirim pesan misterius itu tengah mengambil arah yang sama dengannya. Ia lantas berjengit girang, nyaris tak dapat menyembunyikan kesenangannya. Setidaknya ia sangka demikian. Ia menunduk berusaha menutupi wajahnya dan terus mengambil arah ke lorong menuju stasiunnya. Berharap dapat berpapasan dengan orang itu. Pria itu lebih tepatnya. Sebenarnya ia tak cukup yakin jika itu memang benar pria yang mengirim pesan pagi ini. Tapi perasaan senang itu tetap menyeruak begitu saja, hingga membuatnya lumayan sesak nafas. Ini tidak baik, pikirnya. Dia tidak bisa terlalu senang. Hal ini cenderung membuatnya tak dapat bernafas dengan normal. Terkadang ia mempertanyakan keanehannya tersebut. Apakah itu normal? Kembali ia melihat memutari lorong panjang yang dipenuhi keluarga pasien dan staf yang lalu lalang. Setiap kali matanya melihat seseorang yang mirip dengan pria itu, ia langsung memperhatikan dengan teliti, namun tetap antisipasi. Ia sadar ini gila. Bagaimana bisa dia merasa sangat penasaran pada seorang pria yang bahkan baru saja mungkin tidak sengaja meng-add sembarangan dirinya di People Nearby. Ia bahkan masih memiliki kasih. Sadarkan dirimu. Terus ia rapal kalimat itu layaknya mantra. Yang harus ia risaukan adalah laporan kasusnya dan liburan akhir semester yang sudah berada di depan mata. Mungkin benar pria ini hanya sembarangan saja. Mungkin saja ponselnya dibajak oleh temannya. Segala kemungkinan yang masuk akal itu mungkin terjadi. Ia mengingatkan dirinya akan posisinya dan berusaha untuk terus berpikir waras. Ana! Ia berbalik, menemukan teman karibnya tersenyum sumringah di kursi pengunjung, bersama dengan grup satu stasiunnya yang lain. Berlari kecil ia membalas senyum teman senasibnya itu. Gimana? Tanyanya khawatir. Bentar lagi kok, santai aja Kalina. Lo kusut gitu napa sob? Ini Anya, salah satu teman satu timnya. Ana tersenyum jelas. Gak apa-apa kok, cuma capek aja ini. Habis lari-lari keliling RS. Hahaha. Ia mengambil duduk di kursi kosong sebelah Anya. Gimana barusan? Udah pada ketemu dokter Anita belum? Belum lah. Ini aja masih belum full tim kitanya. Lagian paling dokternya belum datang sepagi ini kan. Santai aja. Paling bentar lagi. Oh gitu, ya udah sih. BTW-nya, aku dapat friend request dari dokter PPDS Orto, coba bayangin. What? Gila lo, sumpah.
Anya memelototinya dengan iri. Serius lo, Nah? Jangan kidding lah, nggak lucu nih. Masa sih? Seperti tebakannya. Teman sintingnya ini pasti sangat heboh jika sudah menyangkut hal semacam ini. Terlebih yang ia sebutkan jauh dari nalar mahasiswa setingkat mereka. Santai dong, iya serius. Sumpah, aku awalnya nggak yakin kalau orang ini beneran add aku. Tapi kok habis aku ACC doi ngechat gitu. Ya aku nggak bisa lah ya munafik dan nggak baper cuma gara-gara pesan singkatnya itu. Pakai humor lucu pula, gila nggak tuh? Ia tak dapat menahan mulutnya menciptakan senyum kecil yang membuat wajahnya mau tidak mau bersemu. Tidak dapat Ana pungkiri jika ia sangat senang dengan hal ini. Terus lo jawab apa? Doi ngomong gimana sih? Coba sini kulihat fotonya. Anya mulai anarkis dan berusaha meraih ponsel Ana bersemangat. Ya cuma bilang gini aja sih. Tuh lihat. Alah palingan ntar cuma diri doang gak bakal dibales beb. Ia memberi sedikit celah untuk Anya sebelum kemudian menarik masuk ponselnya ke dalam saku. Ia takut Anya akan melakukan hal-hal yang gila nantinya. Gini ya Nah, orang kayak dia gue rasa gak bakalan add orang sembarangan kalau doi gak tertarik. Pastilah ada alasan tak apa itu yang bikin doi add kamu. Ya meskipun gak bisa dihindari juga kemungkinan doi add orang lain. Tapi gimana ya, misal kayak kasusnya kita yang kapan hari di-add sama orang yang sama. Buat mikir gak sih, yang dia add cuma kamu aja. Pastilah ada something, beb. Lagian doi kan orang berpendidikan, jelas gak bego. Mana mungkin dia add cewek sembarangan kayak gitu. Terlebih PP-mu itu pakai cadar, sob. Coba deh kamu pikir aja. Tutur Anya panjang lebar bak orang bijak. Biarpun segila apapun teman karibnya ini, Anya selalu lebih rasional daripada dirinya. Coba dilihat aja lah gimana ke depannya. Lugas. Terus terang saja, Ana kini mulai memikirkannya dengan benar. Meskipun pada akhirnya memang tak sesuai ekspektasinya, setidaknya ia yakin, pasti ada alasan mengapa pria setingkat ini berani-beraninya mengiriminya pesan yang bermakna. Guys, perhatian. Jadi gini, aku udah chat kepala instalasi soal ACC Lapsus. Katanya kita diminta menemui Dokter Anita di ruang diklat. Tapi perwakilan aja, gak perlu semua. Jadi biar aku aja yang kesana. Kalian satuin aja Lapsus kalian biar ntar aku langsung cus. Cindy, salah seorang teman satu tim Ana dan Anya juga PJ grup kami memulai pembicaraan. Ini yang mereka tunggu-tunggu semenjak tadi. Siap, Cin, sontak semua anak berseru setuju. Ana menutup ponselnya dan mulai mengecek kembali laporan kasusnya. Barangkali ada sesuatu yang luput dari perhatiannya. Ia sungguh tidak mau berurusan dengan dokter yang satu ini. Temannya sudah cukup menjadi korban ceramah mautnya beberapa hari yang lalu. Meskipun faktanya kesalahan ada pada temannya. Tapi ia jelas tak ingin mengambil risiko tragis harus mengulang penyusunan laporannya ini.